Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik mendesak pemerintah Provinsi Bali agar memperhatikan dampak lingkungan dan sosial terkait rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit, FSRU, di Pantai Sidakarya, Denpasar Selatan. Pasalnya, lokasi pembangunan FSRU Sidakarya yang dipilih oleh Pemprov Bali hanya berjarak 500 meter dari garis pantai dan dinilai membawa potensi risiko besar terhadap keselamatan lingkungan hidup serta mengganggu keberlanjutan pariwisata Bali. Hanif sendiri mengingatkan ancaman pidana dan perdata jika nantinya proyek tersebut sampai berdampak terhadap ekosistem terumbu karang, mangrove dan habitat penyu yang selama ini menjadi bagian pariwisata lingkungan penting di Pantai Sidakarya, Bali. Semua pihak akan dilibatkan untuk membahas ini. Bila mana dari kajian teknis dengan tim expert yang kami miliki baik di provinsi, kabupaten kota, maupun di kementerian kita menolak terkait dengan teknologi ini, maka dipastikan proyek ini belum terwujud di sini. Tegas Hanif saat kunjungan ke lokasi FSRU Sidakarya, Denpasar, Bali pada Selasa, 27 Mei 2025. Seperti dikutip dari video yang tayang di YouTube, Kamis, 29 Mei 2025. Dia menambahkan, jika sampai nanti proyek pembangunan FSRU Sidakarya tetap dipaksakan dan mengganggu ekosistem terumbu karang, mangrove ataupun penyu yang menjadi biodiversity, keanekaragaman hayati, Pantai Sidakarya, maka kementeriannya tidak segan-segan untuk mengenakan pasal pidana dan mengajukan gugatan perdata ke Pemprov Bali dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut. Nah, kondisi kita berdiri hari ini tidak jauh dari kita. Berdasarkan peta yang saya miliki, peta lingkungan hidup yang saya miliki merupakan landasan dari coral, terumbu karang. Terumbu karang ini yang kemudian harus dicermati karena di dalam penanganan pembangunan terminal pasti tidak bisa dihindari penggalian-penggalian itu. Dan kita ingin memastikan bahwa konstruksi ini seminimal mungkin. Bahkan kalau bisa menghindari kerusakan terumbu karang, ungkapnya. Kalaupun rusak, maka dengan cepat kami akan menagihkan ke Bapak biaya konstruksi di tempat lain. Jadi begitu Bapak menyentuh coral, dua hal yang akan dikenakan kepada Bapak, pengenaan pidana dan gugatan perdatanya. Baik itu ganti rugi lingkungan maupun pemulihan lingkungan. Jadi dua ini pasti kena kepada siapapun yang mengganggu coral. Ini harus patut dicermati, tegasnya. Hanif juga menyinggung soal keberadaan ekosistem mangrove dan penyu di Pantai Sidakarya yang selama ini menjadi potensi wisata andalan di Bali. Kemudian keberadaan ekosistem seperti penyu yang juga menjadi wisata kita, mangrove dan seterusnya. Karena konon katanya lampu-lampu itu membuat penyu tidak bertelur, Pak. Samalah kita kalau masih lampu nyala di kamar pasti gak bisa berproduksi. Ini lampunya harus dimatiin. Apakah seperti itu nanti teman-teman expert di bidang biodiversity yang akan mendalami dengan detail? Pungkasnya. Sebelumnya rencana pembangunan FSRU Sidakarya Denpasar yang diperuntukkan untuk pembangkit PLN Bali juga mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Pasalnya, lokasi pembangunan FSRU Sidakarya yang hanya berjarak 500 meter dari garis pantai dinilai membawa potensi risiko besar terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pariwisata Bali. Terlebih lagi lokasi tersebut sangat dekat dengan kawasan padat penduduk, destinasi wisata Pantai Sanur, dan Pulau Serangan. Selain itu, lokasi yang dipilih juga hanya memiliki kedalaman berkisar 6 hingga 8 meter, sehingga diperlukan pengerukan besar-besaran hingga 15 meter untuk mencapai kedalaman ideal sekitar 23 meter seperti FSRU Lampung. Dikhawatirkan dampak dari pengerukan besar-besaran tersebut akan merusak habitat laut, meningkatkan kekeruhan, sedimentasi, serta mengganggu biota laut dan ekosistem mangrove di Taman Tahura Ngurah Rai yang berdekatan, dan penempatan FSRU berdekatan dengan daratan sangat membahayakan. Banyak terdapat kawasan suci di pesisir, pun juga kawasan pariwisata sekitar seperti Sanur akan terdampak. Semua pihak akan dilibatkan untuk membahas ini. Bila mana pertama, dari kajian teknis dengan tim expert yang kami miliki, baik di provinsi, kabupaten kota maupun di kementerian kita, menolak terkait dengan teknologi ini, maka dipastikan proyek ini belum terwujud di sini. Kedua adalah kapasitas lingkungan. Lingkungan di sini sangat padat sekali. Hampir semua jengkal wilayah Bali ini nilai ekonomi wisatanya cukup sangat tinggi. Sehingga keberadaan lingkungan menjadi hal utama, wajib menjadi backbone, tulang punggung, fondasi dasar. Nah, kondisi kita berdiri hari ini tidak jauh dari kita. Berdasarkan peta yang saya miliki, peta ekologi yang saya miliki merupakan landasan dari koral. Jadi ini yang kemudian terumbu karang. Nah, terumbu karang ini yang kemudian harus dicermati.
Karena di dalam penanganan pembangunan terminal pasti tidak bisa dihindari dredging atau penggalian itu. Dan kita ingin memastikan bahwa konstruksi ini seminimal mungkin, bahkan kalau bisa menghindari kerusakan terumbu karang. Kalaupun rusak, maka dengan cepat kami akan menagihkan ke Bapak biaya konstruksi di tempat lainnya. Jadi begitu Bapak menyentuh koral, dua hal yang akan dikenakan Bapak, pengenaan pidana dan pengenaan gugatan perdatanya, baik ganti rugi lingkungan maupun pemulihan lingkungan. Jadi dua ini pasti kena kepada siapapun yang mengganggu koral. Ini harus patut dicermati. Kemudian keberadaan ekosistem seperti penyu yang juga menjadi wisata kita, mangrove dan seterusnya. Karena konon katanya lampu-lampu itu membuat penyu tidak bisa bertelur, Pak. Sama lah kita kalau masih lampu nyala di kamar, Pak, nggak bisa membuat berproduksi. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.